Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bambang Riyadi dari kelas 12 IPA 2 ingin mempresentasikan tentang bab evolusi. Oke, yang pertama-tama itu ada pengertian evolusi. Evolusi itu adalah perubahan perlahan demi perlahan di dalam jangka waktu yang lama. Misalnya ada ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan sampai jutaan tahun. Evolusi itu bisa berdasarkan banyak hal. Contohnya itu yang pertama ada berdasarkan objek, terus juga evolusi berdasarkan jumlah spesies, dan bisa juga evolusi berdasarkan akibat. Nah, lalu ada teori-teori evolusi. Seperti yang kita tahu, teori-teori evolusi itu yang paling terkenal itu adalah teori Darwin. Tetapi ada juga pemikiran evolusi dari sebelum teori Darwin. Misalnya yang kayak pertama dari pemikiran Plato, terus ada Copernicus dan Galileo, terus ada Baron George Cuvier dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk aja ke pemikiran evolusi dari teori Darwin. Oke. Teori Darwin itu dituangkan di dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, di buku itu ada dua teori utama. Yang pertama itu ada spesies-spesies yang hidup sekarang yang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Nah, terus yang kedua itu evolusi terjadi karena seleksi alam. Lalu di dalam bukunya juga tertuang fakta-fakta yang mendukung pemikiran si Darwin ini. Fakta-faktanya yang pertama adanya variasi dalam satu spesies. Nah, lalu yang kedua itu terjadi perjuangan secara implisit untuk mempertahankan kelestarian hidup. Misalnya kayak mencari makan gitu. Nah, yang tiga dan yang terakhir itu individu yang bertahan hidup adalah memiliki variasi sifat yang adaptif atau yang cocok. Oke, lalu selanjutnya ada fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Yang pertama itu ada pengaruh lingkungan terhadap gen. Oke, lingkungan ini berpengaruh banget di dalam gen, misalnya kayak kucing di luar sana yang mungkin di negara-negara yang sejuk ataupun negara yang bersalju misalnya, mungkin dominan memiliki bulu yang tebal. Dan beda dengan kucing-kucing yang ada di Indonesia yang biasanya memiliki bulu yang tipis gitu. Lalu yang kedua fenomenanya itu ada adaptasi seleksi dan seleksi alam. Contohnya di sini misalnya ada ngengat yang berwarna cerah beradaptasinya lebih baik terhadap kondisi alam dan lingkungannya. Dan sedangkan ngengat yang berwarna gelap adaptasinya lebih baik di lingkungan yang penuh dengan jelaga. Mungkin itu ada contoh-contohnya. Terus fenomena yang ketiga yaitu ada seleksi alam berdasarkan resistensi. Daya resistensi itu daya tahan tubuh suatu organisme terhadap pengaruh zat-zat yang tertentu. Lalu yang keempat ada seleksi buatan. Manusia itu bisa melakukan seleksi terhadap hewan atau tumbuhan yang akan dipelihara. Misalnya kayak hewan atau tumbuhan yang spesiesnya bagus misalnya, ataupun sifatnya sifat unggul lah, pasti banyak yang dipelihara daripada yang sifat unggulnya itu kurang, pasti juga akan disingkirkan. Nah, lalu di sini langsung masuk kita ke petunjuk adanya evolusi. Yang pertama itu ada penemuan fosil-fosil, terus ada perbandingan anatomi dari berbagai hewan ataupun tumbuhan, terus juga bisa diperbandingkan embriologi. Terus yang keempat itu ada perbandingan fisiologi, terus yang kelima ada perbandingan biokimia, yang keenam ada organ tubuh yang tersisa. Terus yang petunjuk adanya evolusi yang terakhir yaitu adanya peristiwa domestikasi. Domestikasi itu usaha manusia untuk mengubah atau menjadikan hewan tumbuhan liar menjadi hewan atau tumbuhan yang bisa dibudidaya. Oke, masuk materi yang terakhir yaitu ada mekanisme evolusi.
Mekanisme evolusi yang pertama yaitu ada mutasi gen. Mutasi gen itu dalam evolusi dapat dijelaskan dengan mengetahui angka laju mutasi. Contohnya, angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Yang kedua itu ada hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya akan selalu konsisten atau tetap. Nah, mekanisme evolusi yang selanjutnya itu ada perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Ya, contohnya yang pertama ada mutasi, dan kedua ada hanyutan genetik, terus ada aliran gen, perkawinan yang acak, dan juga seleksi alam. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.